Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kesehatan kepada kita. Baik, kita awalin dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian dan kakak sekalian, di video kali ini Ustadz akan membahas tentang pembelajaran PPKN kita masuk kepada bab. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Yang kedua, bab kedua itu kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mensintetiskan isi alinea dan pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teman-teman kakak sekalian, kita akan lihat makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kita ketahui kakak sekalian, bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam tiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaan sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa yang lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antara warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Indonesia yang makmur artinya terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Dalam alinea ketiga, dalam makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di alinea ketiga terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Abang-abang kakak sekalian, perlu kita ketahui juga Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu kehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, pada makna alinea yang keempat ini, abang-abang sekalian, di sini dijelaskan tentang prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini materi di alinea keempat ini, makna alinea pembukaan UUD 1945 ini kita akan bahas nanti di kesempatan di materi yang kedua bab 2 ini. Mudah-mudahan informasi ini, penjelasan yang singkat ini bermanfaat, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.